وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi, maka jika ia memperoleh kebajikan tetaplah ia dalam keadaan itu. Dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana berbaliklah ia ke belakang. Rugilah ia di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Surat Al-Hajj ayat 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kali ini kita masih masuk materi turunan fungsi aljabar. Namun kita sudah masuk part kedua, yaitu turunan dari operasi fungsi. Ada fungsi perkalian, fungsi pembagian, dan fungsi pangkat. Namun sebelumnya kita ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut ke ilustrasi yang akan saya sajikan berikut ini. Nah, masih dengan Ibu Tejo. Kali ini Ibu Tejo sudah mulai membuat ilustrasi untuk memotong kaca-kacanya menjadi sebuah akuarium kecil ya. Oke, kita lihat ketika kacanya dipotong, Bu Tejo sudah membayangkan menjadi 3 bagian yang berbeda. Yang pertama adalah 4 piece kaca ukuran X kali X yang kecil yang dipotong. Kedua adalah 4 piece ukuran X kali 30 min 2X. Yang ketiga adalah 1 piece untuk alasnya ukuran 30 min 2X kali 30 min 2X. Namun yang ukuran X kali X tidak digunakan, hanya untuk dibuang. Kemudian Bu Tejo tahu volume itu rumusnya adalah P kali L kali T, yaitu 30 min 2X kali 30 min 2X kali X. Tapi, nah terus apa hubungannya dengan turunan? Ya kan? Nah, mulai bingung dan bagaimana cara menentukannya. Kemudian kalau ada hubungannya, bagaimana cara menurunkannya? Akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Kali ini kita akan membahas turunan dari operasi fungsi aljabar, yaitu perkalian, pembagian, dan perpangkatan. Perpangkatan ini sering sekali disebut dengan turunan rantai. Yang pertama adalah turunan dari 2 fungsi perkalian, sering disebut sebagai turunan fungsi polinomial. Nah, untuk pembuktian rumusnya kalian bisa lihat sendiri di buku atau di internet. Saya hanya langsung menuliskan rumusnya di sini ya, untuk mempermudah dan mempercepat waktu. Rumus umumnya untuk perkalian, jika fx sama dengan ux dikali vx, maka f aksen x sama dengan u aksen x dikali vx ditambah ux kali v aksen x. Atau untuk mempermudah penghafalan, kalian bisa menghilangkan x-nya. Jadi f aksen sama dengan u aksen v ditambah u v aksen. Atau untuk lebih mempermudah lagi untuk menghafalnya, hanya mengingat turunan perkalian adalah kali silang dan ditambah. Oke, contoh soalnya adalah jika diketahui fx sama dengan 3x min 2 dikali 2x plus 1, maka tentukanlah nilai f aksen x dengan menggunakan cara yang pertama turunan polinomial penjumlahan yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Yang kedua turunan polinomial perkalian yang baru akan kita pelajari hari ini. Kita lihat untuk soal yang sama dengan cara yang berbeda apakah jawabannya sama gitu ya. Untuk menggunakan rumus turunan biasa, maka kita harus menjabarkan 3x min 2 dikali 2x plus 1 dengan cara kali pelangi. 3x kali 2x ditambah 3x kali 1 dikurang 2 kali 2x dikurang 2 kali 1. 3x kali 2x 6x kuadrat, 3x kali 1 3x, min 2 kali 2x min 4x, dan min 2 kali 1 min 2. Lalu kita operasikan 3x min 4x-nya jadi min x, sehingga fx sama dengan 6x kuadrat min x min 2. Nah, kemudian kita turunkan pangkatnya jadi 6 kali 2, x-nya pangkat 2 dikurang 1, min 1. Karena koefisiennya x itu adalah 1 ya, min 2 turunannya 0, sehingga f aksen x sama dengan 12x min 1. Kita lihat jawaban 1b. Fx-nya sama dengan 3x min 2 dikali 2x plus 1. Kita tidak perlu menjabarkan, kita misalkan x-nya 3x min 2 atau kurungan pertama, maka turunannya adalah koefisiennya yaitu 3.
Vx sama dengan 2x plus 1, yaitu kurangan kedua, sehingga turunannya adalah koefisien x juga, yaitu 2. Kita kali silang dan ditambah, artinya f aksen x-nya sama dengan u aksen x Vx ditambah v aksen x Ux. Kita kali silang, 3 dikali dengan 2x plus 1 ditambah 2 dikali 3x min 2. Kita kalikan ke dalam kurung, 3 kali 2x 6x, 3 kali 1 3, 2 kali 3x 6x, 2 kali min 2 min 4. Kita jumlahkan 6x tambah 6x 12x, dan 3 dikurang 4 adalah min 1. Sehingga f aksen x-nya adalah 12x min 1. Kesimpulannya, jawaban 1A dan 1B itu sama, yaitu 12x min 1. Sehingga dalam fungsi perkalian berlaku rumus fx sama dengan ux kali vx, maka f aksen x sama dengan u aksen x kali vx tambah v aksen x kali ux, atau kali silang dan ditambah. Ini berlaku untuk rumus perkalian, sehingga tidak perlu dijabarkan. Yang kedua, turunan dari dua fungsi pembagian lebih sering disebut turunan fungsi rasional atau pecahan. Rumus umumnya agak mirip tetapi berbeda. Jika fx sama dengan ux per vx, maka f aksen x sama dengan u aksen x dikali vx min ux dikali v aksen x per vx kuadrat. Untuk mempermudah penghafalan, hilangkan huruf x-nya. Jadi f aksen sama dengan u aksen v min u v aksen per v kuadrat. Atau untuk lebih mempermudah lagi, cara mengingatnya adalah kali silang dikurang dibagi dengan penyebut kuadrat. Langsung ke contoh soalnya, masih sama yang tadi, ada dua cara dengan satu soal yang sama. Jika diketahui fx-nya 6x kuadrat plus 8x per 2x, maka tentukan nilai dari f aksen x dengan menggunakan cara yang pertama turunan polinomial penjumlahan biasa, yang kedua adalah turunan dari rasional pembagian. Oke, kita lihat cara pertama. Untuk mencari cara biasa, maka kita harus pecahkan penyebutnya satu persatu, yaitu fx sama dengan 6x kuadrat dibagi per 2x ditambah 8x per 2x. 6 sama 2 bisa dicoret atau dibagi, 6 bagi 2 itu 3, 2 bagi 2 itu 1. X kuadrat dengan x juga bisa dibagi, x kuadrat dibagi x itu x, dan x dibagi x habis. 8x per 2x juga bisa dicoret atau dibagi, 8 dibagi 2 itu 4, dan 2 dibagi 2 itu 1, sedangkan x dibagi x itu habis. Sehingga fx-nya sama dengan 3x plus 4, kemudian kita turunkan, hanya lihat koefisiennya aja, diketahui x-nya sama dengan 3. Dengan cara yang berbeda dan soal yang sama, kita akan cek apakah jawabannya sama. Untuk menghitung cara pembagian, kita tidak perlu memecah seperti tadi, kita turunkan satu persatu. Anggap ux-nya pembilangnya yaitu 6x kuadrat plus 8x, maka turunannya adalah 12x plus 8. Jika vx-nya penyebut yaitu 2x, maka v aksen x sama dengan koefisiennya yaitu 2. Menggunakan rumus pembagian yaitu kali silang dikurang dibagi penyebut kuadrat, untuk mempermudah penghafalan ya. Maka kita bisa tulis f aksen x sama dengan 12x plus 8 dikali 2x dikurang 2 dikali 6x kuadrat plus 8x per 2x dikuadratkan. Kemudian kita bisa jabarkan 12x kali 2x 24x kuadrat, 8 kali 12 2x 16x, min 2 kali 6x kuadrat min 12x kuadrat, dan min 2 kali 8x min 16x. 2x dikuadratkan adalah 4x kuadrat. Kita bisa coret 16x dengan 16 min 16x atau habis. 24x kuadrat dikurang 12x kuadrat sama dengan 12x kuadrat. Kita bagi dengan 4x kuadrat. 12 dibagi 4 itu 3, 4 dibagi 4 habis, x kuadrat dibagi x kuadrat juga habis. Sehingga turunan dari 6x kuadrat plus 8x per 2x adalah 3 saja. Jawaban ini sama dengan cara 2A, sehingga dapat disimpulkan nilai f aksen x sama, ya, baik menggunakan rumus biasa maupun pembagian yaitu 3. Sehingga dalam fungsi pembagian berlaku rumus fx sama dengan ux per vx, maka f aksen x sama dengan u aksen x vx min v aksen x ux per vx kuadrat, atau kali silang dikurang per penyebut kuadrat. Yang ketiga adalah turunan dari fungsi pangkat.
Untuk fungsi pangkat ini kita sering sebut sebagai turunan fungsi eksponen atau turunan rantai. Rumus umumnya seperti ini. Fx sama dengan ux pangkat n, maka turunannya adalah u aksen x dikali n dikali ux pangkat n-1. Atau untuk mempermudahnya, kita turunkan yang di dalam kurung, kemudian turunkan pangkatnya dan pangkat n berkurang 1. Contoh, jika diketahui fx sama dengan 2x min 3 pangkat 2, maka tentukan nilai f aksen x dengan menggunakan cara, yang pertama cara biasa yaitu turunan fungsi polinomial penjumlahan, yang kedua cara baru yaitu turunan polinomial perpangkatan atau turunan rantai. Kita lanjut. Untuk jawaban 3A, fx sama dengan 2x min 3 kuadrat. Seperti biasa kita harus jabarkan ya kalau mau pakai turunan biasa. Penjabarannya gimana? Masih ingat nggak A min B kuadrat? A min B kuadrat itu rumusnya A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Sehingga 2x min 3 kuadrat sama dengan 2x kuadrat min 2 kali 2x kali 3 plus 3 kuadrat. 2x dikuadratkan yaitu 4x kuadrat, 2 kali 2x kali 3 yaitu 12x, 3 kuadrat yaitu 9. Setelah dapat fx sama dengan 4x kuadrat min 12x plus 9, kita bisa turunkan f aksen x-nya adalah 4 dikali 2x pangkat 2 dikurang 1 min 12, karena turunan 9 itu 0. Sehingga kita bisa tentukan f aksen x-nya sama dengan 8x min 12. Kita lihat cara 3B. Cara 3B kita tidak perlu menjabarkan, kita hanya mencari turunan dari yang ada di dalam kurung. Jika ux-nya 2x min 3, berarti turunannya adalah koefisiennya yaitu 2. Oke, cara menurunkannya gampang. F aksen x sama dengan u aksen x dikali n. N itu pangkat ya. Ux-nya pangkat n min 1. U aksen x-nya kita masukkan 2, n-nya juga 2. Kebetulan 2 dikali 2, ux-nya kita salin soal 2x min 3, pangkatnya berkurang 1. 2 dikurang 1. 2 kali 2 itu 4, dalam kurung 2x min 3, pangkat 2 dikurang 1 yaitu 1. Sehingga turunannya adalah, kita jabarkan, turunannya adalah 8x min 12. Sehingga kesimpulannya nilai f aksen x sama baik menggunakan rumus turunan fungsi penjumlahan maupun turunan fungsi perpangkatan, yaitu f aksen x sama dengan 8x min 12. Sehingga dalam fungsi perpangkatan berlaku rumus fx sama dengan ux pangkat n, maka f aksen x sama dengan u aksen x dikali n dikali ux pangkat n min 1. Atau untuk cara mudah menghafalnya adalah dengan menurunkan yang di dalam kurung, kemudian dikali dengan turunkan pangkatnya, dan kemudian pangkatnya berkurang 1. Kita langsung aja ke contoh soal yang real. Ada 3 soal saya buat, perkalian 1, pembagian 1, dan perpangkatan 1. Kita lanjut. Tentukan turunan pertama dari fungsi berikut ini. Gunakan rumus turunan perkalian, pembagian, dan perpangkatan. Yang pertama, fx sama dengan x kuadrat min 3x plus 2 dikali 2x min 3. Yang kedua, fx sama dengan x kuadrat min 3x plus 2 dibagi 2x min 3. Yang ketiga, x kuadrat, fx sama dengan x kuadrat min 3x plus 2 dipangkatkan 7. Kita bisa lihat ux-nya sama semua, vx-nya juga ya, hanya beda yang satu dikali, yang satu dibagi, yang satu pangkat. Kita lihat untuk yang pertama, tidak perlu dijabarkan ya, ingat ya, kalau rumus perkalian tidak perlu dijabarkan, kita turunkan satu persatu. Kita anggap ux-nya sama dengan x kuadrat min 3x plus 2, sehingga u aksen x-nya adalah 2x min 3, atau turunan dari x kuadrat min 3x plus 2. Jika Vx-nya 2x min 3, maka V aksennya adalah koefisien x yaitu 2. Ingat kali silang dan ditambah. U aksen Fx sama dengan U aksen x Vx ditambah V aksen x Ux. Atau 2x min 3 dikali 2x min 3 ditambah dengan 2 dikali 2x min 3. Perhatikan 2x min 3 dikali 2x min 3 adalah 2x min 3 kuadrat, sehingga kita bisa menggunakan rumus A min B kuadrat, yaitu 2x kuadrat dikurang 2 kali 2x kali 3 ditambah 3 kuadrat. Ditambah 2 kali x kuadrat, 2x kuadrat, 2 kali min 3x min 6x, 2 dikali 2 plus 4. Kemudian kita jabarkan 2x kuadrat adalah 4x kuadrat, 2 kali 2x kali 3 adalah min 12x, tambah 3 kuadrat adalah 9. Kemudian salin kembali 2x kuadrat min 6x plus 4.
dan kita pasang-pasangkan. 4x kuadrat tambah 2x kuadrat adalah 6x kuadrat, min 12x min 6x adalah min 18, dan 9 tambah 4 adalah 13, sehingga f aksen x sama dengan 6x kuadrat min 18x plus 13. Jawaban nomor 2 sama dengan tadi, kita anggap ux-nya adalah x kuadrat min 3x plus 2, sehingga u aksen x-nya adalah 2x min 3. Kemudian Vx-nya adalah 2x min 3, Vx-nya 2x min 3, sehingga V aksennya sama dengan 2. Rumus f aksen x-nya adalah u aksen x Vx min V aksen x ux per V kuadrat. Kita kali silang kemudian dikurang, jadi 2x min 3 dikali 2x min 3 dikurang 2 dikali x kuadrat min 3x plus 2 dibagi 2x min 3 dikuadratkan. 2x min 3 dikali 2x min 3 sudah dibahas tadi di nomor 1, yaitu 4x kuadrat min 12x plus 9. Kemudian min 2 kali x kuadrat min 2x kuadrat, min 2 kali min 3x plus 6x, dan min 2 kali 2 min 4. Yang bawahnya tidak perlu dijabarkan ya, didiamkan saja. Kemudian kita kurangi 4x kuadrat kurang 2x kuadrat, 2x kuadrat, min 12x tambah 6x min 6x, dan 9 kurang 4 plus 5. Sehingga f aksennya adalah 2x kuadrat min 6x plus 5 per 2x min 3 kuadrat. Tidak perlu dijabarkan, bawahnya cukup seperti ini sudah benar. Untuk jawaban nomor 3. Jawaban nomor 3 sama ux-nya tapi tidak ada Vx ya. Ux-nya sama dengan x kuadrat min 3x plus 2, sehingga turunannya sama 2x min 3, Vx-nya tidak ada. Kemudian kita langsung masukkan rumus f aksen x sama dengan u aksen x dikali n dikali ux pangkat n min 1. U aksen x-nya kita masukkan 2x min 3 dikali n-nya adalah 7, kemudian disalin soalnya lagi, x kuadrat min 3x plus 2 pangkatnya 7 kurang 1. Kita kalikan, jadi 7-nya nggak boleh kalikan ke sini karena ini ada pangkatnya, jadi 7 kali ke kiri. 2x kali 7 itu 14x, min 3 kali 7 itu min 21. X kuadrat min 3x plus 2-nya pangkat 6. Ini tidak perlu dijabarkan. Kenapa? Enggak, karena ini ada pangkat 6, susah menjabarkannya. Selesai, f aksen x adalah 14x min 21 kali x kuadrat min 3x plus 2 pangkat 6. Oke, sampai di sini. Silahkan dikerjakan tugas yang saya berikan di KCR. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian untuk materi hari ini. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.